106,5 FM. Radio Gama 106,5 FM yang ada dan informasi masih bersama Ibu Eti Hermawati SPD MPD selaku Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka. Bu, masih mau ada yang pengen ditanyakan Ibu, masih penasaran nih? Ya Bu, apa namanya? Jadi gini Bu, tadi kan tentang komunikasi ada apa namanya hubungan dengan masyarakat. Kira-kira seperti apa sih Bu hubungan antara Kominfo dengan masyarakat Bu dengan bagian dari komunikasi itu sendiri? Dinas Kominfo Kabupaten Majalengka menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat mengenai informasi publik ya. Ada salah satu seksi yang menangani tentang pelayanan pengaduan ya, pengaduan informasi publik. Kami welcome kalau ada masyarakat yang mengadukan dengan adanya informasi publik yang misalnya terkait dengan yang merugikan atau berita hoax dan sebagainya, itu kami akan menerima itu, dan selanjutnya kami akan melanjutkan ke OPD yang terkait dengan hal itu. Jadi sentralnya di kami. Kalau misalkan gini Bu, misalkan contoh kayak air pam gitu. Kalau ngadu ke Ibu bisa Bu berarti Bu, masyarakat? Bisa disampaikan banget, bisa secara online. Pengaduan silahkan dicatat lewat SMS. Oke. Ya, nanti kami terima dan kami salurkan ke dinas mana yang terkait dengan materi pengaduannya itu. Gitu. Jadi tidak kami yang menjawab gitu sesuai dengan materi pengaduan gitu. Oke. Disalurkan ke dinas yang terkait gitu. Nah itu kalau boleh tahu, kalau ada nomor berapa kalau boleh disebutkan, atau kalau misalnya kamu bisa ke media sosialnya ke mana? Bisa ke IG Kominfo. Kalau untuk pengaduan atau barangkali ada yang laporan, ada di 112 call center. Oh, langsung ke nanti langsung ke Kominfo. Ya langsung ke Kominfo. 112. Ya, call center 112 itu. Dan kami juga punya aplikasi khusus, barangkali ada informasi yang nyampe ke masyarakat, silahkan dibuka di IG atau di linknya Kominfo itu ada gitu. Di situ termasuk juga misalnya salah satu contoh UKM, misalkan para pedagang kecil, itu tentang toko-tokonya memang Kominfo sudah membuka aplikasi tentang itu supaya tahu gitu bahwa produk-produk Majalengka atau UMKM Majalengka itu apa saja ada, bisa dibuka di aplikasi itu misalnya. Aplikasinya berupa apa Bu? Maksudnya kalau kayak di Play Store di Play Store. Namanya kalau tidak salah itu Toko Digital Kabupaten Majalengka, UMKM Kabupaten Majalengka gitu. Toko Digital UMKM Kabupaten Majalengka. Ya. Lumayan agak panjang namanya. Ya karena memang harus spesifik gitu, karena apa sih judul ini gitu, barangkali tidak mengerti itu langsung dapat dimengerti gitu. Jadi memang Toko Digital UMKM Majalengka. Tadi selain nomor berapa? 112 ada nomor lain tuh, misalkan ada WhatsApp atau ada nomor telepon kantor misalkan? Ada nomor telepon, nomor kantor ada, tentu itu nomor kantor ada. Dan memang Diskominfo Majalengka ini memang ke depan berbenah gitu, nanti akan menjadi command center di Kominfo Majalengka ini untuk keseluruhan OPD, dan kemudian ya memang nanti dalam infrastruktur infrastruktur informatika nanti juga akan direncanakan untuk bisa masuk ke desa gitu supaya lebih nyambung. Sekarang ini memang baru sebatas itu gitu, memang pengaduan kami menyediakan, kemudian layanan 112 itu siap 24 jam. 24 jam. Jadi kami punya 4 tenaga di call center 112 itu, untuk siang 2 orang dan malam 2 orang gitu. Berarti jam berapapun bisa. Okay. Ya, bisa. Termasuk misalkan pengaduan umpamanya ada pencurian umpamanya. Boleh, ada kebakaran. Nanti disambungkan oleh kami. Ya, kalau
kebakaran misalnya sambungkan ke BPBD misalnya gitu. Kalau pencurian dengan kepolisian juga ngeling gitu. Sekarang sedang dibangun itu infrastrukturnya, ya jaringan-jaringannya itu untuk membangun. Jadi maaf saya potong, berarti ini dibikin semacam satu pintu satu atap gitu Ibu ya? Sebetulnya sih kalau sekarang masih agak belum begitu. Kadang-kadang tiap OPD punya aplikasi sendiri, ya masih. Tapi berjalan juga ini gitu. Nanti ke depan memang hal-hal yang sifatnya pelayanan masyarakat untuk pengaduan itu akan disentralkan gitu. Itu dalam pembenahan. Ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan sukses ya Bu ya. Amin. Nah sejauh ini sudah kalau dipresentasikan progres tadi sudah berapa persen kira-kira berjalan? Sebetulnya anggaran di tahun 2020 kemudian 2021 sebetulnya untuk jaringan internet aja sudah ada, namun karena sekarang situasi pandemi corona jadi sudah 2 tahun ini anggarannya juga kena refocusing gitu. Call center itu sudah 2 tahun kena refocusing juga itu barangkali. Jadi mungkin agak sedikit tersendat tuh ya. Ya itu kendalanya 2 tahun ini karena pandemi corona ini, jadi anggaran banyak direfocusing. Sangat disayangkan sekali. Tapi mudah-mudahan kasus pandemi berturun jadi supaya bisa difokuskan kembali berakhir dan bisa difokuskan kembali kebutuhan apa sih untuk masyarakat yang bisa dimaksimalkan, mungkin seperti itu aja. Baik Bu. Dan kalau boleh tahu dari yang nomor tadi 112 per hari ada berapa Bu yang menelpon masuk ke situ kalau Ibu tahu informasi? Iya, tidak tetap sih. Ya di kisaran puluhan lah gitu. Tidak tetap ya, ada sampai 10 bahkan kurang dari 10, lebih ada yang di 15 gitu. Tidak tetap gitu. Bagaimana situasi ya? Itu lebih ke pengaduan apa Bu kira-kira Bu? Ya sebetulnya ya masyarakat karena mungkin tahunya pengaduan, kadang-kadang pengaduan apa saja sih kalau dari masyarakat, walaupun memang sudah diarahkan ada yang listrik padam pengadunya ke itu gitu ke kami ya. Ya kami terima saja dulu gitu, tidak dipilah ya, diterima saja apapun yang dari pengaduan masyarakat, nanti dikasih penjelasan, kasih arahan gitu atau disampaikan ditindaklanjuti, itu tugas kami seperti itu. Baik Bu, tadi kan gini, ada semacam kayak komunitas nggak sih Bu? Kayak tadi Bu sempat nyebutin. Oh iya, itu dalam rangka respon masyarakat tentang membangun komunikasi antar pemerintah daerah dengan masyarakat ya, diinisiasi juga oleh masyarakat, yaitu dibentuk kelompok masyarakat mengenai informasi ini yang disebut KIM ya, ya komunitas informasi masyarakat gitu. Itu suatu komunitas yang dibangun masyarakat yang fungsinya memang untuk menyambungkan informasi atau untuk memediasi gitu apa yang menjadi informasi dari masyarakat atau sebaliknya gitu dari pemerintah kepada masyarakat. Situ memang bergainingnya dengan dinas kami gitu, itu di bidang komunikasi. Tupoksinya di situ, jadi ada kelompok informasi masyarakat dan itu dibangun di desa-desa begitu. Seperti itu Pak. Itu apa saja yang dilakukan Bu? Saya belum dapat gambaran nih Bu, kira-kira dari KIM itu sendiri Bu. Ya terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat, misalnya ya apa yang kehidupan keseharian dengan masyarakat atau secara berkelompok kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, kemudian misalnya ingin disampaikan, ingin diketahui atau ingin difasilitasi misalnya oleh pemerintah ya, itu mereka bergabung terorganisir gitu. KIM ini karena legal gitu, itu juga dianjurkan oleh pemerintah ada gitu.
Ya itu nanti komunikasi dengan kami, mengundang kami untuk berbicara, untuk menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya. Itu barangkali, atau menyampaikan mereka potensi apa di sana gitu, kenapa seperti itu. Berarti misalkan contohnya mungkin kalau misalkan kayak di Munjul ada objek wisata baru, Ya, itu bisa sampaikan, kemudian masyarakat seperti apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin diberikan saran, atau misalkan masyarakat punya program inilah misalnya, itu ya kami dengar itu. Itu berarti komunikasinya langsung masyarakat atau melalui RT RW dulu apa gimana Bu prosedurnya Bu? Ya, di situ ada masyarakat, terlepas ke RT RW yang tercantum di organisasi kan ada ketua, ada wakil struktur organisasinya begitu. Jadi bukan RT RW-nya tapi struktur organisasinya yang ada di sini. Enggak, maksudnya barangkali dari pihak pemerintah setempatnya yang komunikasikan, berarti siapapun Bu bisa. Siapapun diketahui, ya memang itu diketahui oleh pemerintah desa gitu. Karena kita kalau berkunjung ke sana juga ya izin ke pemerintahan desa gitu. Nah kalau misalkan ada tempat baru nih Bu, kalau mau ikutan diinformasikan itu gimana Bu? Apakah harus daftar dulu atau gimana? Ya silakan buat nanti laporan saja bahwa kami punya kelompok HIM di desa A gitu misalnya, gitu. Sampaikan ke kami supaya kami tahu. Yang seperti sekarang radio ini juga kayak baik radio amatir ataupun radio HT atau Hatong gitu, itu kan sudah mulai ingin eksis dan ingin bergaining dengan pemerintah. Jadi menyampaikan mengundang kami dengan cara-cara seperti itu. Jadi hubungan antara pemerintah dengan masyarakat apapun gitu, di leading sektor apapun itu jadi dekat begitu. Gitu ya. Melalui kegiatan-kegiatan tentu gitu, seperti itu. Dan pasti sangat sibuk sekali. Ya begitulah, kami sudah punya tugas pokok fungsi masing-masing. Jadi kami punya 3 bidang sih di Kominfo itu, dan memang sampai kepada bidang persandian pun, itu dari bidang komunikasi, bidang informatika dan persandian, statistik, itu semuanya memang punya tugas yang berbeda masing-masing, tapi dalam satu dinas gitu, dinas Kominfo. Termasuk kepada persandian itu kan ada di vertikalnya ke Badan Cyber Sandi Negara gitu. Ya itu tugas kami juga. Bidang informatika selalu banyak yang ingin difasilitasi link Zoom, apalagi di zaman pandemi ini kan banyaknya Zoom meeting, link Zoomnya dinas A minta difasilitasi gitu. Sekarang tugasnya memang agak lebih ekstra dibandingkan dulu sebelum pandemi gitu. Bu, ini ada yang nanya nih Bu melalui WhatsApp nih Bu, dari Kang Dadang nih Bu. Ya. Bu ini mau nanya, kalau Ibu mungkin bisa jawab, kalau misalkan nggak bisa jawab mungkin nanti bisa dijelaskan kemana harus. Oke. Ya. Gini Bu, ini mau nanya, katanya saya pengguna BPKS yang berbayar, setiap kontrol tiap bulan ke poli. Sudah 7 bulan terakhir ini pengambilan obat selalu tidak ada alias kosong. Ya kan, saya sudah bilang ke dokter tapi nggak tahu ini gimana. Nah kalau nggak ada harus beli keluar. Kalau tidak ada obatnya harus beli keluar. Nah jadi ini harus ngadu kemana katanya? BPJS apa BPKS? BPKS tulisannya. Apa itu BPKS? Bentar. BPJS Mungkin BPJS. Ya, kalau peserta BPJS misalkan kan bisa berobat gratis ya kalau BPJS itu mungkin ke dokter pribadi atau ke dokter praktek gitu, atau gimana ini kurang jelas gitu. Kalau ke rumah sakit dan dia punya kartu BPJS gitu, ya tinggal daftar saja pakai surat rujukan gitu. Ke rumah sakit mana, tapi harus pada rujukan dari puskesmas begitu. Kalau ke dokter keluarga, dokter pribadi ya itu sudah pasti terdaftar di situ, tinggal datang aja ke dokter. Ketika obatnya tidak ada, kalau sepengetahuan saya memang dokter sekarang kan
harus ke apotek dok, obatnya di apotek gitu, seperti itu. Ada juga memang dokter yang mengasihkan obat, tapi biasanya itu obatnya itu dibuatkan resep dulu gitu, bukan dokter yang ngasihkan, petugas obat gitu, seperti itu gitu. Yang saya tahu ya kalau ada, misalkan tidak ada ya tinggal sampaikan saja ke leading sektornya, ke dinas kesehatan atau ke rumah sakit mana gitu. Itu barangkali kalau BPJS, tapi kalau BPKS apa ya gitu. BPJS kemudian dia meluruskan BPJS bukan BPKS. Ya BPJS gitu. BPJS. Ya seperti itu. Jadi kalau BPJS-nya mungkin yang mandiri atau yang PNS gitu kan. Kalau mandiri itu biasanya kan ada ya, kalau masuk rumah sakit juga ada kelasnya sudah ditentukan gitu. Gitu. Jadi biasanya bayarnya tidak potong gaji gitu. Kalau mandiri itu apakah yang kelas mana ikutnya itu kan tergantung kelasnya untuk dirawat. Kemudian kalau obat memang begitu yang saya tahu, jadi dikasih resep gitu. Katanya kalau diambil nggak ada gitu obatnya. Iya, jadi dia setiap kontrol ke poli itu sudah 7 bulan terakhir ini. Ke poli kontrolnya? Iya, ke poli. Mungkin gini yang saya tahu ya, kalau misalkan dikasih resep oleh dokter di poli apa, misalkan poli bedah atau poli apa, biasanya direkomendasikan itunya resepnya itu ke apotek A gitu. Biasanya yang ada obatnya cuma di apotek A atau apotek B begitu, bisa begitu sih. Jadi tanyakan saja sama dokter memeriksanya di apotek mana ini gitu. Kadang-kali dokter punya kerjasama apotek mana gitu. Iya, jadi di polinya obatnya selalu nggak ada itu kan. Jadi sudah bilang ke dokternya tapi nggak tahu dokternya gimana gitu kan. Nggak tahu, nggak ngasih tahu gitu, nggak Iya, ngasih tahu. dia sudah bilang ke dokternya tapi dia cuma nulisnya saya udah bilang ke dokter tapi nggak tahu ini gimana, dia bilang gitu. Oh, masa dokter itunya yang meriksanya gitu kemudian nanya gimana, masa nggak tahu? Mungkin maksudnya gini, si poli ini rujukan dari dokter Bu. Iya. Tapi obatnya tidak ada selama 7 bulan di situ, udah bolak-balik ke situ. Yang tadi seperti Ibu bilang, dokter kan pasti bakal ngasih ke apotek atau ngasih ke mana untuk resepnya itu. Iya. Nah ini dia dirujukannya ke poli, tapi di polinya itu tidak ada obatnya. Memang poli tidak menyediakan obat Pak. Kalau poli itu menyediakan untuk pemeriksaan dokter di poli umum, apa poli bedah, apa poli apa gitu namanya. Nanti untuk penebusan obat biasanya dikasih resep. Silahkan ambilnya mau di apotek rumah sakit ada. Nah, kalau yang pakai BPJS biasanya di apotek rumah sakit. Kalau tidak ada, tidak tercover mungkin di apotek BPJS, jadi keluar BPJS beli gitu ya, mungkin itu yang obatnya yang paten, bukan obat generik mungkin gitu ya. Beli di luar biasanya apotek yang sudah bekerja sama, yang maksudnya biasanya tiap apotek ada sih, tapi ketika itu tidak ada obatnya biasanya suka ada kerjasama dokter ini dengan apotek mana gitu, seperti itu. Jadi mungkin untuk Kang Dadang mungkin bisa nanti diteruskan lagi kalau misalkan emang di polinya tidak ada, kan tadi kan versinya Ibu di poli emang tidak menyediakan obat, hanya tempat untuk pemeriksaan gitu kan. Jadi nanti bisa nanya ke dokternya, oh betul rumah sakit katanya, tapi selalu nggak ada katanya Bu. Obatnya nggak ada. Di apotek tidak ada. Apotek mana biasanya? Apotek Sejahtera, apotek mana, rumah sakit Majalengka itu? Dia cuma nulis apotek rumah sakit cuma gitu. Nggak jelas informasinya. Ya di luar, coba tanya karena banyak apotek ya. Mungkin apotek satu nggak ada, apotek yang lainnya banyak apotek gitu. Berarti pokoknya solusinya gini, berarti misalkan dia nulisnya di apotek rumah sakit tidak ada obatnya, nah tinggal nyari apotek lain yang mungkin kerjasama dengan BPJS Ibu. Artinya di situ kan kalau di rumah sakit BPJS gratis ya. Artinya mungkin itu obatnya di luar BPJS. Gitu, dia harus dibeli di luar. Walaupun daftarnya pakai BPJS, tapi obatnya ternyata cocoknya tidak ada yang di BPJS obatnya itu tidak ada pada daftar. Tidak ada bahkan yang contoh kalau di BPJS obatnya misalkan seperti paracetamol, seperti amoxicillin, kalau dikasihnya misalnya ciprofloxacin misalnya atau apa kan itu tidak ada di daftar BPJS. Oke, berarti harus ke apotek lain. Ya, gitu, di luar apotek, di luar yang ada gitu.
Oke, mungkin gitu Kang Dadang, mudah-mudahan jelas ya penjelasan dari Bu Hetty. Jadi jangan, maksudnya gini, jangan nggak ada akhirnya udah aja nggak nyari obat, kan ini kan juga demi kesehatan ya Bu ya. Betul. Jadi tetap harus berusaha nyari apotek lain yang mungkin kalau ternyata itu bukan obat BPJS ya mau nggak mau emang harus beli Iya, wayana iya, beli sendiri. iya, itu mungkin nggak ada di daftar BPJS. Ya, ini obatnya ini kan resepnya dikembalikan, ditulis Oh, lagi. Kalau iya. yang tidak ada di BPJS nanti ditulis lagi. Ini silakan ada di luar. Suka begitu biasanya dari apoteknya. Ya, jadi mudah-mudahan kadang jelas ya Kang ya kalau misalkan lagi dengerin. Ya, tapi mohon maaf lebih jelasnya tanya ke bagiannya aja, ke rumah sakitnya, mohon penjelasan Oh, iya. gitu. Itu hanya pendapat saya, Iya, iya, itu iya. pengalaman seperti Iya. itu. Jadi mungkin lebih jelasnya datang, oh ya, jadi mungkin lebih jelasnya datang ke apotek rumah sakit, bisa ditanyakan rujukannya ke apotek mana yang kira-kira obat ini ada, mungkin gitu Bu ya bahasanya Bu ya. Iya, gitu. Terus nanti dari apotek, oh ini adanya di apotek A atau di apotek B, ya sudah tinggal ke sana, tapi konsekuensinya karena ini bukan obat BPJS jadi harus beli sendiri gitu kan. Iya, Jadi betul. tidak di cover lah mungkin bahasanya Bu ya. Iya. Obatnya tidak di cover oleh BPJS Iya. gitu kan. Ya, begitu. Begitu deh. Tapi ada cara lain, misalnya seandainya obat penyakitnya tidak begitu ini, kalau mau coba-coba gitu, obat yang ada di BPJS-nya yang seperti ini ada nggak gitu, tanya dulu. Oke. Kalau memang nggak ada di BPJS, barangkali ada nama lain yang sama kandungannya Oh, gitu, iya, tanya iya. aja. Biasanya gitu ya. Ada nggak obat ini yang ada di BPJS gitu. Itu yang nanti ganti nama ya, kayak tadi itu ganti misalkan dengan amoxicillin. Nah, gitu. Kalau memang tidak bisa harus itu karena dosis dokter kan sudah tahu Iya. gitu, ya udah tinggal beli saja. Harus beli saja, itu tadi resikonya Ya, tidak di cover oleh BPJS jadi harus beli sendiri gitu kan. Iya, Oke. iya. Tapi lagi nulis di kapan nih. Jadi mudah-mudahan kadang-kadang kalau saya masih mau ada ditanya boleh. Yang lainnya juga boleh, mungkin kalau ada yang mau ditanya tentang Kominfo apa sih kira-kira, ada yang bingung saya mau lapor apa ataupun tata caranya gimana, ataupun tadi Ibu sempat nyinggung masalah UMKM gitu kan, mau daftarnya gimana sih gitu kan, mungkin bisa nanti dijelaskan ya Bu ya. iya, Oke. yang bisa saya jelaskan insya Iya. Allah. Baik, nanti kita bakal balik lagi Bu, ada yang mau lewat lagi.